Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan mereview sebuah emulator. Di sini ada 4 emulator, yaitu yang Henry review adalah emulator Nintendo Switch yang ada di Android. Oke, di sini Henry udah menyiapkan keempat emulator yang lagi populer saat ini. Yang pertama ada NX emulator Nintendo Switch yang ada di Android. Oke, yang kedua ada Damon Switch. Untuk Damon Switch ini masih tergolong baru karena Damon sebelumnya mengeluarkan emulator PS2 dan sekarang Damon mengeluarkan atau merilis sebuah emulator Nintendo Switch. Oke, yang ketiga di sini ada Yuzu. Untuk Yuzu ini sebelumnya Henry pernah kenal emulator ini di PC teman-teman ya. Karena untuk yang versi PC udah rilis udah lama sekali, dan Henry udah memainkan beberapa permainan dari Yuzu tersebut di PC dan hasilnya sangat bagus, lebih bagus dari emulator Ryuzing yang Henry coba. Tapi untuk yang rilis ini Yuzu masih baru di Android, dan yang Ryuzing masih belum ada rilisnya di Android. Jadi keduluan oleh Yuzu yang rilis di Android. Untuk di Play Store sendiri untuk saat ini untuk Yuzu ini masih akses awal, jadi masih dalam tahap pengembangan. Teman-teman bisa langsung mencarinya di Google Play Store dan mencobanya sendiri. Dan yang terakhir ada Skyline emulator. Untuk Skyline sama, masih dalam tahap pengembangan juga, masih dalam tahap project dan belum sempurna. Dan Henry pernah lihat di Play Store ini beberapa bulan kemarin ada, tapi sekarang Henry periksa lagi sudah nggak ada. Mungkin sedang ada perbaikan ataupun sedang ada pembaruan atau apapun itu sejenisnya yang Henry tidak tahu. Tapi kita bisa mendapatkan emulator ini pada situs webnya teman-teman, situs web dari Skyline emulator. Oke, untuk yang pertama kita akan coba emulator dari NX Simulator terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu untuk emulator XNS emulatornya. Oke, sedikit catatan untuk emulator NX emulator ini. Dia membutuhkan koneksi internet untuk awal membuka emulator ini, terus juga dia memerlukan akunnya kita bisa register atau mendaftar pada aplikasi emulator ini. Dan setelah itu kita bisa menyuguhkan sedikit konfigurasi dari data directory ataupun data ROM yang kita sediakan. Ini adalah emulator, jadi tidak menyediakan gamenya. Oke, di sini ini udah beberapa punya game, yaitu ada 2 di sini, Harvest Moon dan juga Sonic Mania. Tapi di sini Henry akan coba salah satu aja, yaitu Sonic Mania, karena untuk part yang satu ini atau video yang part 1 ini Henry akan coba di game yang ringan-ringan terlebih dahulu. Nanti untuk part 2 dan selanjutnya akan Henry coba dengan game yang lebih berat lagi teman-teman. Oke, kita coba dulu untuk yang game yang pertama, yaitu Sonic. Oke, pada versi sebelumnya, catatan juga ini, untuk versi sebelumnya untuk controller yang didukung oleh NX emulator adalah controller Play Support Gamepad GameShare X2 atau X3. Ini untuk yang versi terdahulu. Tapi mungkin banyak netizen ataupun yang download atau yang udah mencoba emulator ini mungkin pada mengeluh karena yang dimana harga untuk gamepad tersebut yang lumayan mahal. Jadi untuk pembaruan kali ini ditambahkan dengan fitur controller yang support dengan sentuhan. Nah, kita pilih yang sentuhan ini dengan controller yang ada di sentuhannya. Jadi kita tidak menggunakan gamepad X3. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi kali ini kita bisa menggunakan virtual dari controller yang ada di layar Android kita. Oke, kita bisa langsung mainkan emulator ini.
Dan sedikit catatan juga untuk emulator ini, untuk pertama kalinya teman-teman akan mendapatkan trial atau masa uji coba untuk menggunakan emulator ini selama 3 hari. Dan setelah itu selebihnya mungkin teman-teman harus membayar untuk penggunaan emulator ini. Oke, emulatornya berjalan dengan baik. Oke, untuk gameplaynya lumayan agak ringan, tidak terlalu berat. Oke, tidak terlalu ngelag, ini cukup lancar. Karena game Sonic Mania ini ukurannya yang lumayan kecil, jadi mungkin emulator ini bisa menjalankan gamenya dengan sangat baik. Oke, kita juga bisa melihat FPS dan memori yang digunakan di atas kiri di pojok. Untuk penggunaan memori atau RAM yang digunakan yaitu sekitar hampir 1,9 MB, 1900-an, atau kita bulatkan menjadi sekitar 2 GB untuk penggunaan RAM. Dan FPS yang didapat 36, 40, hampir mencapai normal yaitu 60. Untuk di atas 30 atau di bawah 60 sedikit, ini terbilang normal. Dan gameplaynya juga lumayan lancar. Oke, Oke, kita tutup emulatornya karena kita udah melihat dari segi gameplaynya seperti apa. Barusan kita udah lihat. Untuk gameplaynya juga lumayan tidak berat, tergolong ringan untuk emulator ini. Cuman ada sedikit kekurangan, yaitu harus online dan juga harus mempunyai akun. Dan untuk trial akun atau akun percobaannya hanya bisa sekitar 3 hari. Dan setelah itu teman-teman harus memfollow atau mengikuti halaman fanspage dari emulator ini. Dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan masa trial tambahan, dan seperti itu dan seterusnya mungkin. Dan kalau misalkan mungkin kalau misalkan teman-teman udah melewati masa uji coba, teman-teman mungkin harus membayar untuk ini. Oke, itu cuma kekurangannya mungkin dia tidak bisa offline dan harus online, dan juga dia harus ada akun untuk emulator ini. Mungkin itu aja untuk kekurangannya. Untuk dari gameplay dia udah baik dan lumayan nyaman. Oke, kita coba emulator yang kedua dari Diamond Switch. Oke, masih menggunakan game atau ROM game yang sama, yaitu Sonic Mania. Karena game ini cukup ringan. Oke, sudah berjalan. Sama seperti versi emulator Diamond PS2 yang sebelumnya, emulator Diamond Switch ini juga memerlukan sebuah koneksi internet, dan juga ada lumayan banyak iklan.
Karena kalau kita tidak melihat iklan terlebih dahulu, kita tidak akan bisa memainkan emulator ini. Jadi iklan adalah salah satu syarat utama untuk emulator ini, untuk dapat bisa dijalankan oleh kita user yang gratisan tentunya. Oke, game sudah berjalan. Oke, kita mulai ke tahap gameplay. Oke, agak sedikit berat untuk emulator Damwon Switch ini daripada NX. Dia larinya agak berat. Oke, kita bisa lihat di pojok di sudut ke kiri atas, FPS nya sekitar 37, 34, 36. Dia tidak menginjak sampai 40, agak berat, berbeda dengan NX. Tuh, turun dari 30, 29, 27. Turunnya lumayan cukup jauh, jadi agak berat. Penggunaan GPU di sini cuma ya 1444. Oke, emulatornya cukup agak ringan atau sedikit agak berat. Oke, itu adalah review dari gameplay Sonic Mania pada emulator Damwon Switch ini. Oke, untuk Damwon Switch ini sedikit penjelasan dari Henry, mungkin ada sedikit kekurangan, itu emulator ini sama seperti Damwon PS2 sebelumnya karena terlalu banyak iklan seperti biasa. Seperti yang teman-teman tahu bahwa di Play Store sendiri untuk Damwon PS2 ini menuai banyak hujatan dari para netizen. Apalagi setelah Aether SX2 rilis, yang player PS2 itu jadi beralih ke Aether SX2 semua kebanyakan, tapi ada juga yang bertahan di Damwon PS2. Dan juga Damwon PS2 ini tersedia ada dua versi di Play Store, yaitu versi gratis dan juga ada yang versi Pro yang tentu saja berbayar. Untuk yang versi gratis ini yang kita mainkan sekarang ini
dia memerlukan sebuah koneksi internet, dan juga kita harus menonton iklan terlebih dahulu untuk dapat memainkan beberapa game Nintendo Switch. Oke, seperti yang Henry sebutkan di awal juga, untuk emulator ini juga emulator, jadi tidak ada gamenya, hanya emulator saja. Untuk gamenya kita harus menyediakannya sendiri dan harus mempunyai atau mengunduhnya sendiri pada situs web yang menyediakan ROM game dari Nintendo Switch. Nah, oke, jadi tidak sepaket dengan gamenya karena ini cuma emulator. Oke, mungkin itu saja untuk kekurangannya dari emulator ini. Tapi untuk controller, dia udah support dengan controller sentuhan dibandingkan dengan NX. Dia support dengan sentuhan juga, tapi di rilis akhir ini. Pada rilis sebelumnya dia tidak support sama sekali. Oke, mungkin itu saja untuk kekurangan dari emulator ini. Dan untuk kelebihannya, ini cukup baik emulatornya, walaupun sedikit agak di bawah NX, tapi ini terbilang cukup bagus emulatornya. Oke, kita langsung lanjut ke emulator yang ketiga, yaitu emulator Yuzu. Nah, emulator ini masih dalam tahap pengembangan, karena kita bisa lihat di Play Store-nya juga masih tahap akses awal. Oke, pada versi sebelumnya akan dijelaskan sedikit. Dia hanya support di, yang mungkin Henry tahu ya, dia hanya support di chipset tertentu, yaitu terutama di Snapdragon. Karena waktu pertama kali Henry install dan mainkan emulator ini, dia tidak bisa berjalan di Android yang Henry gunakan karena perbedaan chipset yang Henry gunakan itu MediaTek, jadi dia layarnya gelap. Kalau kita setting di GPU, ada pilihan, mungkin ya ada pilihan Vulkan. Di sini Android yang digunakan sudah support Vulkan, tapi dia tetap tidak bisa menampilkan grafis pada layarnya. Jadi si game tersebut saat dimainkan tidak tampil gambarnya sama sekali, yang ada hanya suaranya doang. Tapi untuk pembaruan kali ini dia ada support di chipset MediaTek, dan tentunya pada GPU rendernya itu Mali. Untuk chipset Snapdragon sendiri, untuk GPU rendernya yaitu Adreno. Jadi di sini kita bisa lihat di pengaturan ini sebagai contoh di grafik. Nah, di sini bisa lihat ada force maximum clock Adreno only. Ini masih untuk chipset ini, untuk chipset Snapdragon dengan GPU Adreno masih dispesialkan oleh si emulator ini. Dan untuk versi terbarunya ini dia udah support MediaTek, tapi untuk versi Adreno terlebih sendiri dia masih dispesialkan. Seperti pada awal pertama emulator ini rilis, jadi dia hanya dikhususkan untuk chipset Snapdragon. Maksudnya bukan hanya untuk emang dispesialkan, bukan hanya spesial seperti itu. Maksudnya dia untuk akses uji coba di awalnya dia cenderung ke Snapdragon terlebih dahulu. Nanti mungkin kedepannya kalau misalkan udah rilis yang udah benar-benar stabil, pasti semua chipset bisa menjalankan emulator ini. Oke, langsung aja kita tes gamenya. Masih menggunakan game ROM yang sama, yaitu Sonic Mania. Bisa kita lihat di sini untuk controller di sini tidak full. Kita hanya bisa melihat di sini ada analog, ZL, dan juga L. Untuk kontrol lainnya nggak ada, tidak kelihatan. Di sini kita ada settingan controller, itu dari overlay setting option.
di sini kita bisa ubah scale, tapi tetap aja untuk controllernya dia tidak ada sebagian. Di sini Hendry menggunakan settingan di power, jadi tidak Hendry otak-atik untuk emulator ini, belum Hendry otak-atik terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini. Tapi ada bagusnya, dari beberapa game Nintendo Switch ini sudah support layar sentuh, jadi kita bisa menggunakan layar sentuhnya. Untuk FPS yang didapat, teman-teman bisa lihat di sudut kiri atas, menginjak angka 40. Oke, untuk FPS-nya mungkin hampir menyaingi atau menyeimbangi dari emulator NHS emulator. Oke, kita langsung lanjut ke gameplaynya. Di sini ini cuma bisa berlari seperti ini aja, tidak bisa loncat karena kontrolnya nggak ada. Kita lihat juga tidak berfungsi, jadi kita bisa menggunakan anomnya aja. Di sini untuk settingan kontrolnya nggak ada, teman-teman. Maksudnya nggak, kurang lengkap. Jadi kita tidak bisa mencari edit overlay. Di sini juga tuh kita bisa memindahkan ngedit seperti ini, tapi kontrol yang lainnya nggak ada. Jadi ya percuma untuk settingan kontrolnya di sini, tidak bisa. Jadi kita cuma bisa seperti ini aja, cuma berjalan, berlari. Oke, kita langsung keluar aja dari emulatornya, dan itu adalah review dari gameplay emulator Yuzu ini. Emulator ini ya walaupun masih dalam tahap pengembangan dan juga ada sedikit beberapa yang kurang baik dari segi kontrolnya, terutama karena tidak bisa mengontrol, tidak bisa diedit kontrolnya, dan bawaannya seperti itu. Yang ada cuma ada 3 yang barusan tampil di layar. Jadi untuk kontrol yang lainnya tidak bisa digunakan. Mungkin ada faktor dari layar Android yang digunakan, mungkin kekecilan. Mungkin teman-teman yang menggunakan Android yang udah layarnya sekitar 5 inci atau lebih, mungkin yang sudah tab, mungkin teman-teman bisa mendapatkan controller yang full. Tapi di sini yang digunakan emulator ini untuk kontrolernya tidak full, jadi tidak bisa digunakan yang tidak kelihatannya itu. Cuma yang bisa digunakan yang kelihatannya aja, seperti Z, L, dan juga analog, dan selebihnya tidak ada. Oke, emulator ini masih dalam tahap pengembangan dan juga masih project, dan masih akses awal juga. Jadi untuk kekurangannya mungkin itu, dan mungkin untuk selebihnya mungkin untuk kedepannya pasti akan diperbaiki lagi, karena ini masih akses awal. Jadi ya kita bisa memaklumi untuk kekurangan dari emulator ini.
Dan sisi positifnya, emulator ini bisa dimainkan secara offline dan juga gratis, berbeda dengan emulator NX dan juga Diamond Switch yang memerlukan koneksi internet. Untuk emulator ini bagusnya untuk kita user gratisan, dia bisa dijalankan tanpa koneksi internet sama sekali. Oke, untuk kedepannya mungkin emulator ini akan lebih bagus lagi. Kalau misalkan emulator ini kedepannya bisa lebih baik lagi, mungkin emulator ini bisa menyaingi NX dan juga Diamond Switch dengan kelebihan yang dia punya. Karena untuk versi PC-nya sendiri, Yuzu ini terbilang sangat baik. Oke, langsung kita lanjut ke emulator yang terakhir, yaitu ada Skyline Emulator. Masih menggunakan ROM dan game yang sama, masih juga dengan penjelasan yang sama. Untuk emulator ini hanya emulator, tidak menyediakan gamenya juga. Semua emulator hanya emulator, tidak menyediakan game ROM-nya. Jadi kita harus punya sendiri. Oke, langsung aja kita coba untuk gameplaynya. Kita bisa langsung mainkan. Nah, seperti ini kontrolnya udah didukung. Untuk controller sudah sepenuhnya didukung. Oke, sangat cepat sekali FPS yang didapat untuk emulator Skyline ini. Oke, kita langsung lanjut ke gameplaynya. Oke, emulator ini sangat cepat sekali. Kita bisa melihat FPS yang didapat di atas di sudut kiri. FPS-nya 57, 58, 59, hampir 60. Ini sangat cepat dan sangat normal. Oke, ini paling ya dari keempat emulator, cuma ini emulator yang paling lancar, paling cepat dengan FPS yang tinggi, hampir menginjak 60. Oke, sangat bagus sekali. Oke, kita tutup saja. Untuk emulator ini, Henry rasa ini emulator yang paling baik dari keempat emulator yang tadi udah kita coba. Untuk kelebihannya, dia sangat lebih. Untuk saat ini dia kelebihannya emang yang paling bagus dari ketiga emulator yang tadi kita coba. Dia untuk gameplaynya sangat cepat. Dia juga tidak ada error di controller, sangat friendly sekali. Dan kelebihan lainnya, emulator ini offline teman-teman, tidak pakai akun dan juga tidak pakai koneksi internet. Jadi bisa dimainkan oleh user gratisan seperti kita ini. Oke, akan disimpulkan dari keempat emulator ini, dari NX, Diamond Switch, terus juga ada Yuzu dan Skyline. Oke, untuk urutannya mungkin untuk yang terbaik akan Henry peringkatkan ke wadah ini, yang itu Skyline. Dan ini barusan kita udah lihat untuk gameplaynya cepat, FPS-nya tinggi, kontrolnya juga mudah tersedia secara
gratis mungkin ya, tidak harus menggunakan kontrol lain, dan juga offline, dia tidak menggunakan internet sama sekali. Jadi emulator ini yang Henry rasa terbaik untuk saat ini. Dan untuk yang kedua akan Henry untuk yang versi gratisan dulu ya. Untuk yang bagus ini dia Skyline, yang kedua adalah Yuzu, ini yang versi offline-nya. Untuk yang versi online-nya mungkin NX dan juga Damon Switch. Jadi urutannya yang online terlebih dahulu, yang bagus adalah NX, terus yang kedua ada Damon Switch. Untuk yang offline mungkin yang bagus adalah Skyline, yang kedua adalah Yuzu. Tapi dari keseluruhan akan Henry beri penilaian yang paling bagus adalah Skyline emulator, karena ini yang paling bagus dan juga nggak ribet. Dia pasang 3 settingan beberapa konfigurasi dan langsung bisa memainkan tanpa perlu internet, tanpa ribet, dan kita bisa mainkannya secara langsung dan lebih cepat pula dari ketiga emulator ini. Yang kedua di sini yang paling bagus yaitu yang Yuzu, karena dia nggak ribet untuk pemasangannya dan beberapa konfigurasinya juga nggak terlalu ribet. Cuman kekurangannya dia masih dalam tahap pengembangan, jadi ya kita harus maklumi. Mungkin untuk kedepannya, rilis kedepannya akan lebih baik lagi, bisa menyaingi Skyline. Terus yang NX Sim emulator dan Damon Switch juga udah bagus dari gameplaynya, cuman kekurangannya mungkin dia agak ribet dari yang harus online terlebih dahulu, harus daftar iklan, daftar untuk akun terlebih dahulu, harus memuat iklan terlebih dahulu untuk dapat mainkan beberapa gamenya. Tapi untuk kedepannya mungkin dari developer dari NX ataupun dari Damon mungkin akan menambahkan fitur offline-nya mungkin ya juga teman-teman. Kita jangan bisa berharap untuk user gratisan, tapi untuk saat ini Henry hanya lebih condong ke Skyline aja terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang pengen mendapatkan beberapa filenya, teman-teman bisa langsung cek di Playstore. Untuk NX udah ada di Playstore, untuk Damon ada juga di Playstore, ada 2 versi, ada versi Pro dan juga ada yang versi gratis. Yang versi Pro tentu saja nggak gratis, harus berbayar. Terus untuk Yuzu ada 2 juga di Playstore, ada versi yang Yuzu aja tulisannya, terus ada yang kedua yaitu Yuzu yang akses awal. Yang akses awal itu berbayar, yang Yuzu tulisannya yang Yuzu doang itu gratis. Terus yang Skyline ini untuk saat ini Henry cek di Playstore nggak ada teman-teman. Mungkin beberapa hari kemudian untuk kedepannya mungkin udah ada lagi di Playstore. Tapi untuk teman-teman yang pengen mendapatkan file ini, bisa teman-teman langsung lanjut, bisa mencarinya di internet, masuk ke situs dari Skyline-nya langsung. Henry juga akan membagikan semua file-file ini di Google Drive tentunya teman-temannya. Untuk teman-teman yang pengen dicoba, di sini Henry udah siapkan semua bahannya. Untuk NX ada emulator dan juga ada folder data direktorinya yang teman-teman harus unduh, udah Henry siapin juga di Google Drive. Untuk ini Damon Switch dia hanya memerlukan emulator aja, dan juga ada beberapa key seperti prod key dan juga title key. Sama seperti NX, dia juga memerlukan folder data directory, terus juga prod key dan juga title key. Jadi ini untuk bahannya agak banyak. Untuk yang Damon dia bahannya cuman ada 3, emulator, prod key dan juga title key. Terus di sini yang Yuzu dia bahannya cuma 3, yaitu emulator, prod key dan juga title key. Dan Skyline dia bahannya juga cuma 3, sama seperti emulator sebelumnya, hanya emulator, prod key dan juga title key. Jadi yang paling banyak ini NX. Syaratnya dia
emulator, data file directory, terus prod key dan juga title key. Dan juga kita harus daftar akun tentunya untuk dapat mainkan emulator ini. Oke, untuk emulatornya, kalau misalnya teman-teman pengen nyoba, silahkan teman-teman baca deskripsi yang ada di video ini. Takutnya teman-teman salah paham, karena untuk beberapa filenya akan Henry sediakan secara terbatas, karena YouTube ini melarang untuk membagikan beberapa link eksternal yang Henry bagikan. Jadi akan Henry buatkan terbatas. Silahkan teman-teman untuk baca deskripsi terlebih dahulu, takutnya salah paham. Akan ditunjukkan juga ada sedikit larangan dari peraturan YouTube yang baru. Jadi untuk akses seperti ini agak sedikit dilarang. Ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi akan Henry filter akan Henry pilih-pilih terlebih dahulu, agar kita sebagai kreator dan juga teman-teman sebagai penonton yang juga mau pengen menguji coba emulator ini bisa aman. Kita semua jadi bisa aman. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu deskripsinya yang udah disediakan. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham dengan apa yang Henry tulis di deskripsi. Oke, untuk caranya atau untuk caranya di sini, untuk cara penginstalannya tidak Henry sertakan ya teman-teman. Jadi untuk caranya itu terbilang cukup mudah. Nanti akan tambahkan catatan juga di filenya yang udah disediakan semuanya, dari emulator, bahan-bahan, dan juga ada sedikit tips trik cara installnya. Mungkin dari sepengetahuan yang Henry tahu aja, di luar itu mungkin Henry kurang tahu, tapi yang Henry tahu akan ditambahkan di bahan-bahannya. Nanti teman-teman bisa uji coba sendiri, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Teman-teman untuk linknya sendiri mungkin akan Henry tautkan secara terbatas, karena untuk Google Drive sendiri ada batasannya untuk penggunaan atau mengunduh file yang ada di Google Drive tersebut. Dan linknya mungkin akan Henry kita ganti. Jadi teman-teman silahkan cek di deskripsinya secara berkala untuk video part 1 ini. Untuk video part 2 nya mungkin akan menggunakan link yang sama juga dengan file yang sama juga, tapi untuk ROM-nya kita akan gunakan ROM yang lebih gede lagi, karena mungkin untuk pembaruannya mungkin akan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan untuk keempat emulator ini. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Dan cukup sekian, kurang lebihnya Henry mohon maaf bila ada salah ataupun salah kata atau apapun, yang kekurangan apapun, tolong dikoreksi kembali apa yang disampaikan kali ini. Oke, mungkin cukup seperti itu aja yang mungkin Henry bisa sampaikan sampai saat ini, dan waktunya juga udah terlalu lama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video yang sama di part 2 nya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.